Oke teman-teman, di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan para pasien ya teman-teman. Nah, jadi banyak pertanyaan para pasien menanyakan apakah baterai kering bisa dicas. Nah, di sini saya akan buat tutorialnya ya teman-teman. Nah, jadi di sini motornya memakai baterai kering ya teman-teman. Dan posisi motor ini tidak sanggup untuk melakukan starter. Kita akan coba starter ya teman-teman. Nah, jadi baterainya lemah saat kita starter, sama sekali tidak naik ya teman-teman. Nah, untuk di klakson juga lemah ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan coba cas baterai kering. Apakah baterai kering bisa dicas atau tidak ya teman-teman. Jadi di video kali ini kita akan lihat sama-sama ya teman-teman. Nah, untuk baterai kering yang seperti ini, nah ini baterai kan kurang arus ya teman-teman. Jadi kalau baterai yang kurang arus, menurut saya kalau dicas pasti bisa ya teman-teman. Terkecuali baterainya sama sekali tidak mengeluarkan arus ya teman-teman. Jadi kalau baterai kering ini kan sistemnya kalau habis arusnya kita harus ganti, sistem ganti ya teman-teman. Nah, jadi di kesempatan kali ini baterainya tidak habis arusnya, tetapi hanya kurang arus ya teman-teman. Jadi kalau kita cas kemungkinan besar baterai ini akan stabil kembali. Nah, di sini kita akan gunakan trafo 12 volt ya teman-teman. Jadi kalau untuk baterai motor daya yang kita pakai 12 volt, kecuali baterai mobil ya teman-teman. Kalau di mobil kita gunakan yang 24 volt. Nah, kita coba cas baterainya apakah baterai kering benar-benar bisa dicas ya teman-teman. Nah, saya tidak akan keluarin baterainya, saya akan lengketkan saja. Saya cas di motor ya teman-teman, supaya teman-teman juga bisa lihat. Nah, saya cukup buka di kabel bagian berwarna merah ya teman-teman, supaya tidak ada kabel-kabel yang di motor ini tidak ada yang mengalami korslet saat saya lakukan pengecasan. Nah, kita cek di bagian baterai ya teman-teman. Kalau baterainya total habis, tidak ada api, mungkin lampu ini tidak akan bisa menyala ya teman-teman. Nah, jadi baterai ini masih mempunyai arus ya teman-teman, tetapi arusnya lemah. Nah, buktinya kita jumper memakai lampu ini masih bisa hidup ya teman-teman. Jadi kita cukup lakukan pengecasan. Nah, di sini kita sudah copot kabel yang berwarna merah. Nah, di sini langsung saja kita lakukan pengisian ya teman-teman. Nah, untuk cara pengecasannya tidak terlalu sulit ya teman-teman. Kita coba geser. Nah, jadi di sini ada keterangan tanda negatif dan tanda positif ya teman-teman. Jadi kita cukup paskan tandanya ke baterai. Nah, di sini juga ada tanda positif dan tanda negatif ya teman-teman.
Nah, di sini ada tanda negatif. Nah, kita paskan jalur kabelnya yang positif ke positif dan yang negatif ke negatif ya teman-teman. Nah, kalau kita mekanik sudah paham ya teman-teman, kita tidak perlu lihat positif negatifnya, kita hanya lihat warna kabel. Karena kabel merah dikhususkan untuk api dan kabel hitam dikhususkan untuk badan ya teman-teman. Jadi kita sudah paham. Nah, di sini kita jelaskan lebih teliti lagi ya teman-teman, supaya teman-teman yang masih belum paham arti warna kabel, kita kasih paham juga di sini ya teman-teman. Nah, di sini sudah tersambung ke baterai. Kita tinggal on kan trafonya. Kita pakai tenaga santai ya teman-teman, tidak terlalu cepat. Nah, di sini terlihat ampernya naik ya teman-teman. Itu tandanya trafo ini sedang melakukan pengecasan ke baterai. Nah, di sini sudah kita paskan di 12 volt ya teman-teman. Jadi di sini ada setelan. Karena baterai ini baterai motor, kita sesuaikan 12 volt. Nah, di sini sedang melakukan pengisian ya teman-teman. Mungkin berkisar waktu setengah jam sampai 1 jam untuk membuat baterai ini harus full ya teman-teman. Nah, mungkin di sini kita akan percepat saja videonya supaya tidak lama kali menunggu ya teman-teman. Jadi video ini langsung saja kita percepat ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kurang lebih sudah hampir 1 jam kita melakukan pengecasan. Nah, jadi di sini kita lihat ampere pada trafo juga sudah menurun ya teman-teman, hampir menurun sampai titik 0. Itu menandakan bahwa baterai yang diisi sudah penuh ya teman-teman. Jadi kita matikan untuk trafo casnya. Nah, di sini langsung saja kita lepas ya teman-teman. Nah, kita pasang di bagian kabel yang tadi kita lepas. Nah, langsung saja kita coba di starter sama klakson ya teman-teman. Apakah baterai ini benar-benar sudah terisi penuh? Kita coba sekali lagi ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Mungkin pertanyaan dari pasien saya sudah terjawab. Nah, kuncinya kalau dia baterai kering, jangan sampai baterainya kehabisan arus ya teman-teman. Jadi kalau perbedaan baterai kering dengan baterai basah, kalau dia benar-benar habis total arusnya, tidak bisa kita lakukan pengisian ulang ya teman-teman. Karena memang sistem baterai kering ini, jikalau habis arus harus diganti ya teman-teman. Berbeda dengan baterai basah. Kalau baterai basah masih bisa dibolo, masih bisa diganti air lalu dicas
dicas kembali dia akan normal ya teman-teman. Nah jadi seperti itu kinerja baterai kering. Oke teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini. Semoga video ini berguna. Jangan lupa di like, di komen, juga di subscribe untuk channel ini ya teman-teman. Terima kasih.